Dena ini sahabat saya. Apa tanggapan Bang Indra mengenai kejadian rumah sakit? Kata untuk Pak Eman, selamat berjuang. Mohon dimaafkan. Hasil survei terakhir, Pak Eman menang nih Bang. Selisihnya cukup jauh, bahkan kalau ditambahkan dengan yang belum memutuskan juga Pak, karena tetap kalah. Saya ini orang yang percaya saintifik. Sebenarnya apa bedanya dengan hasil survei yang dilakukan pada masa Pilpres gitu? Kan banyak juga yang memprediksi 58% gitu, nggak beda-beda jauh tuh, dan akhirnya kan bener gitu Bang. Harus dibedakan. Kalau Pilpres 01 juga adalah sahabat Bang Indra gitu. Ini sebenarnya apa yang terjadi di Pasar Cigasong? kita harus kembali ke Pak Koko dilaporin nih soal money politik. laporan itu. Kita balik lagi ke Pak Eman nih Bang. Iya, seperti yang Abang bilang bahwa Pak Eman dan Pak Karna tuh dulu mesra banget gitu. Kemana-mana bareng, di setiap acara, di setiap baliho pun ada sekda di situ. Kenapa akhirnya berpisah jalan? Yang melatar belakangi mereka bisa jalan ya. Nah, kenapa kemudian Pak Eman maju menjadi M1 begitu. Nah, walaupun pada awalnya memang pernah ada pembicaraan bahwa ini akan maju satu paket. Kenapa kemudian paket ini bisa tidak jadi begitu. Nah, cuma yang pasti yang tadi saya ceritakan begitu Pak Eman tidak mau maju dari PDI Perjuangan, saya sudah menangkap bahwa ini ini sudah tidak mungkin lagi dipersatukan antara Pak Haji Karna dengan Pak Eman. Gitu. Nah, karena faktor apa? Saya juga kurang paham, apakah karena faktor komunikasi begitu atau pihak-pihak lain yang melakukan provokasi begitu, atau juga ada variabel kepentingan elit Jakarta begitu, saya juga tidak tahu, tapi segala macam kemungkinan itu pasti bisa terjadi ya, sehingga Pak Haji Karna dengan Pak Haji Eman tidak jadi bersama-sama gitu, tidak jadi berkoalisi. Nah, seandainya Pak Eman berkenan mendaftar di PDI Perjuangan, tentunya ceritanya ini menjadi berbeda. Begitu. Cerita politik Majalengka ini akan menjadi berbeda. Tidak akan terjadi head to head yang keras seperti hari ini. Kita juga mungkin tidak berbincang-bincang terkait situasi politik Majalengka. Situasi politik Majalengka tetap akan adem ayem. Itu kembali ke situasi politik yang statis tadi, tidak ada dinamisasi politik. Ngomongin eskalasi, Bang Indra Sudrajat sebagai tim hukum dari 02, apa tanggapan Bang Indra mengenai kejadian rumah sakit? Pilkada ini menarik sebetulnya. Menariknya begini, definisi kampanye di Pileg Pilpres dengan pilkada ini berbeda definisinya. Begitu. Kalau di Pileg Pilpres itu ada citra diri, menunjukkan citra diri itu termasuk kampanye. Sedangkan peristiwa bagi-bagi makanan di rumah sakit itu, nah itu masuk unsur kampanye atau tidak? Kan gitu. Dari definisi itu, jadi tidak masuk unsur kampanye. Tapi kenapa kita laporkan? Karena secara etik itu tidak baik. Karena aturan sudah melarang, tidak boleh melakukan aktivitas politik di fasilitas pemerintah. Nah, ini kan dia membagi-bagikan makanan ya di rumah sakit. Nah, artinya apakah itu bentuk pelanggaran? Nah, ini juga menjadi problem nih terkait regulasi
Karena begini, pertama itu akan kena ketika yang membagikannya relawan resmi. Yang dimaksud dengan relawan resmi itu relawan yang didaftarkan ke KPU. Gitu. Nah, ini kan dilakukan oleh relawan yang tidak terdaftar. Nah, ini terjadi kekosongan hukum. Begitu. Memang aturannya tidak boleh menjanjikan, tidak boleh memberikan, kan begitu. Seandainya itu relawan resmi tentunya pasti akan kena. Nah, ya artinya kan nggak ada pelanggaran sama sekali kan Bang di situ. ada pelanggaran. Karena dia melakukan aktivitas memberikan sesuatu. Jadi bukan kampanye ini. Bukan kampanye, tapi memberikannya yang jadi persoalan. Karena menurut undang-undang Pilkada 10/2016, pasangan calon dan tim pemenangan tidak boleh menjanjikan atau memberikan sesuatu. Itu tidak boleh. Itu ada larangannya. Nah, yang tidak boleh itu siapa? Pasangan calon dan tim kampanye. Yang jadi problem, yang di rumah sakit itu tim kampanye atau bukan? Atau relawan resmi atau bukan? Nah, ini terjadi kekosongan hukum tadi. Ya kalau dilihat dari bajunya kan memang ada. Nah, itu citra diri. Oke. Tadi kan itu kan sebenarnya propas. Itu propas. Nah, propas itu apakah terdaftar sebagai relawan resminya Pak Eman, Pak Haji Eman dan Dena, didaftarkan atau tidak? Nah, saya tidak tahu. Beberapa waktu lalu kan Pak Koko dilaporin nih soal money politik di Ligung. Itu tanggapannya gimana, Bang? Laporan itu saya kira salah kaprah ya, dan tidak berdasar hukum. Pertama, peristiwa itu terjadi tanggal 14 September 2024. 14 September 2024 itu belum ada penetapan calon. Artinya pada saat itu semuanya masih bakal calon. Pak Koko belum menjadi calon, Pak Haji Karna belum menjadi calon, Pak Eman juga belum menjadi calon, Dena juga belum menjadi calon. Begitu. Terus kedua, kan tuduhannya itu money politik. Nah, itu faktanya itu bukan money politik, tapi pemberian upah harian terhadap para penanam bawang yang dilakukan oleh kelompok tani, begitu. Nah, jadi Pak Koko itu datang berkunjung ke kelompok tani tersebut, kemudian memang membagikan caping. Nah, sambil ketua kelompok tani memberikan upah harian terhadap para penanam bawang itu, karena mereka bekerjanya bedugan, istilah mereka itu. Bedugan itu mereka kerja dari jam 6 pagi sampai dengan zuhur. Nah, diupah lah. Nah, karena yang bekerja itu sekitar 300 orang, memang cara membagikannya setiap hari juga begitu. Kenapa dijajarin panjang? Karena kalau dikumpulkan itu kan berpotensi orang mendapatkan 2 kali upah, begitu ya. Nah, makanya kemudian dijajarin, yang udah dapat pulang gitu, yang udah dapat pulang, dan setiap hari juga begitu. Nah, jadi itu bukan money politik, itu dari kelompok tani membayarkan upah gitu. Nah, saya kira laporan dari kuasa hukum paslon 01 itu, nah itu salah kaprah dan tidak berdasar hukum. Nah, apalagi berdasarkan membaca rilisnya, ya, membaca rilisnya itu ada bahasa yang saya kira tidak patut ya. Mereka sudah langsung menuduh bahwa Pak Koko itu melakukan money politik, dan mereka meminta agar ditindak oleh Gakumdu, padahal faktanya tidak seperti itu. Saya kira perilaku-perilaku seperti itu harus dihentikan supaya perjalanan pilkada ini bisa berjalan dengan kondusif dan riang gembira begitu. Kita spill sedikit aja soal Pasar Cigasong, Bang. Karena kan di 01 adalah mereka selalu membawakan kampanye anti korupsi gitu. Ini sebenarnya apa yang terjadi di Pasar Cigasong? Kita harus kembali ke definisi ya, definisi korupsi. Nah, korupsi itu kan harus ada kerugian negara.
Jadi definisinya barang siapa yang menguntungkan dirinya atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara. Nah, itu definisi korupsi. Nah, dalam kasus Pasar Cigasong, definisi kerugian negaranya tidak ketemu. Begitu. Kedua, ada suap. Suap itu pemberian seseorang agar seorang pejabat mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan dirinya. Nah, itu suap. Kemudian ada gratifikasi. Pemberian ya yang tidak punya maksud dan tujuan begitu, tapi dikhawatirkan, ini preventif tentunya kalau gratifikasi, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik of interest, konflik kepentingan begitu ketika dia mengeluarkan kebijakan begitu. Nah, dalam kasus Pasar Cigasong saya kira itu bukan kasus korupsi. Begitu. Ini kan opini yang dibangun begitu dalam kontestasi pemilihan itu sah-sah saja kalau menurut saya. Jadi kan Pak Haji Karna itu selalu bilang dalam beberapa kesempatan bahwa kasus ini dipolitisasi gitu. Karena beliau menyampaikan bahwa seharusnya ini kan kasus lama tapi baru diproses akhir-akhir ini, bahwa beliau sebagai bupati dan ini adalah perbup, namanya juga peraturan bupati gitu, dan beliau juga sudah dipanggil beberapa kali ke Jati. Ini gimana tanggapannya, Bang? Nah, jadi terkait Pasar Cigasong ini memang landasannya peraturan bupati begitu. Landasan menangnya lelang itu kan peraturan bupati. Sudah banyak yang diperiksa. Dari mulai orang yang dengan pangkat rendah sampai orang yang sudah pensiun itu kan diperiksa oleh kejaksaan. Kenapa mereka diperiksa oleh kejaksaan? Kalau Pak Haji Karna hari ini dinyatakan bersalah karena ada judul peraturan bupati tadi atau perbup. Nah, bupati itu dalam melakukan kerja-kerja pemerintahan begitu, itu harus dibantu oleh birokrasi. Nah, memang birokrasi yang membantu itu semua sudah diperiksa oleh kejaksaan gitu. Mantan kepala dinas sudah diperiksa, semuanya sudah diperiksa. Dan siapa tulang punggung birokrasi yang membantu? Tulang punggung birokrasi yang membantu ya Sekda. Nah, cuma sampai hari ini kita tidak pernah mendengar pemberitaan Sekda diperiksa oleh kejaksaan. Maksud saya, karena birokrasi yang lain sudah diperiksa oleh kejaksaan dan proses perbup ini dibuat tidak mungkin tanpa dibantu oleh birokrasi yang ada. Oleh karenanya saya kira Pak Haji Eman harus juga dihadirkan di pengadilan nanti untuk dimintai keterangannya di muka persidangan. Terus kemudian dalam dakwaan jaksa juga nyata-nyata disebutkan bagaimana bagaimana Pak Haji Eman, Pak Sekda ini dulu begitu terlibat aktif dalam proses pembentukan perbup. Nah, saya kira kalau katakanlah perbup ini menjadi masalah, nah tentunya Pak Eman juga harus diminta keterangan. Nah, terus kemudian dalam dakwaan jaksa karena sudah disebutkan dalam hukum kita siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Nah, jaksa sudah mendalilkan bahwa ini ada Pak mantan Sekda Pak Eman ikut dalam proses perbup tersebut. Nah, tentunya ini harus dibuktikan di muka persidangan nantinya keterlibatan Pak Eman sesuai dengan dakwaan jaksa begitu. Oke, kayaknya cukup deh Bang untuk kita bisa diskusi panjang terkait itu, karena kalau saya menyoroti Pasar Cigasong itu ya terkait dengan asas keadilan saja, bahwa birokrasi yang lain sudah diperiksa kok, pimpinan birokrasinya ya saya kira harus dihadirkan karena juga tertuang dalam dakwaan jaksa begitu. Oke.
Iya, akhir-akhir ini kan seperti yang kita bilang di awal bahwa Bang Indra tuh tampil terus dan terkesan menyerang 01 terus menerus gitu Bang. Ya padahal kan tadi 01 juga adalah sahabat Bang Indra gitu. Itu kenapa Bang? Apa alasannya? Sebenarnya tidak menyerang, tapi lebih karena saya merasa begini, kok dengan peristiwa GGM, dengan peristiwa Jatiwangi, dengan peristiwa Panongan begitu, ini rumah saya, ini rumah tempat tinggal saya dilempari batu oleh orang, gitu, ingin dirusak oleh orang. Saya sebagai orang yang tinggal di rumah itu, tentunya saya tidak bisa diam. Hari ini mereka menyerang secara terbuka terhadap PDI Perjuangan, tentunya saya sebagai kader partai tidak bisa tinggal diam membiarkan itu terjadi. Nah, saya menangkap pesan ini bentuk-bentuk provokasi, menarik-narik seolah-olah ada kader partai yang pindah padahal sebenarnya bukan. Nah, ini kan merusak citra partai begitu. Nah, dan saya sebagai kader partai tentunya juga tidak menerima dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, oleh karenanya kemudian ini bukan menyerang, tapi saya lebih pada mengimbangi opini yang dibangun oleh pihak 01 gitu. Ya, jadi kan di 3 hasil survei terakhir Pak Eman menang nih Bang. Dan selisihnya cukup jauh, bahkan kalau ditambahkan dengan yang belum memutuskan juga Pak karena tetap kalah. Gimana pendapatnya Bang? Saya ini orang yang percaya saintifik, tidak percaya perdukunan. Jadi saya percaya survei. Nah, apakah survei itu benar? Benar. Cuma ketika survei dipublish, survei itu kan untuk konsumsi pribadi, untuk konsumsi kita nih, siang survei. Tapi ketika survei dipublish, artinya itu pembangunan opini. Begitu, pembangunan opini bahwa hari ini mereka yang kuat. Padahal kalau kita baca secara teliti, ada beberapa hal yang disembunyikan di survei itu. Gitu. Ada 3 hal yang disembunyikan. Nah, dan itu menjadi standar survei. Sama yang disembunyikan itu apakah pilihan masyarakat itu akan berubah atau tidak? Itu disembunyikan. Karena biasanya dalam kuesioner survei ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu akan merubah pilihan? Begitu. Itu tidak dimunculkan. Kedua, faktor apa yang akan merubah pilihan? Gitu. Itu juga tidak dimunculkan. Ketiga, kapan mereka menentukan pilihan? Sebelum kampanye, pada saat kampanye, sebelum pemilihan, artinya di hari tenang atau di hari H pemilihan. Itu juga disembunyikan oleh mereka, tidak dimunculkan. Nah, survei itu kan dilakukan sebelum masa kampanye, jauh sebelum masa kampanye, begitu. Kampanye kan dimulai tanggal 25 September itu. Nah, karena itu tidak terpotret, ya. Jadi walaupun seberapa besar apapun hasil survei hari ini, itu tidak menentukan siapa yang akan jadi pemenang. Pemilih ini kan terbagi 2, ada strong voters, ada swing voters. Nah, strong voters itu dia mau hujan angin, mau badai topan, itu dia tidak akan merubah pilihan, gitu. Nah, tapi ada swing voters, mereka akan berubah pilihan. Apa yang mempengaruhi mereka berubah pilihan? Satu, opini, ada kaos, ada kerudung, ada bahan-bahan kampanye yang diperbolehkan begitu. Ketika mereka terima dan mereka mendapatkan itu, atau kemudian kunjungan calon, mereka bertemu langsung dengan calon, tatap muka dan lain-lain, itu kemudian hal-hal itu kemudian yang akan merubah pilihan. Gitu. Lalu kan sebenarnya apa bedanya dengan hasil survei yang dilakukan pada masa pilpres gitu? Kan banyak juga yang memprediksi 58% gitu, nggak beda-beda jauh tuh, dan akhirnya kan bener gitu Bang.
Harus dibedakan. Kalau pilpres ya itu lebih kuat pembangunan opini, pencitraan itu lebih kuat, gitu. Karena menggunakan media-media yang berskala nasional. Tapi kalau pilkada begitu, ini juga harus dipotret nih. Seberapa besar pengaruh media sosial, seberapa besar pengaruh kunjungan calon, seberapa besar pengaruh relawan, seberapa besar toleransi masyarakat terhadap money politik. Itu juga harus dipotret, begitu. Karena kita tahu hari ini kita berhadapan dengan masyarakat yang satu, masyarakat pelupa, kemudian kedua kita berhadapan dengan masyarakat pragmatis. Menurut data BPS, pendidikan masyarakat Majalengka itu 6,09, artinya lulus SD menjelang SMP. Artinya masyarakat lulus SD rata-rata kesadaran politiknya belum terbangun, gitu. Nah, di tengah masyarakat yang kesadaran politiknya belum terbangun, potensi mereka merubah pilihan itu sangat tinggi, gitu. Ya, kita lupakan hasil survei. Prediksi Bang Indra, siapa yang menang? Tentunya saya sangat berkeyakinan pasangan Karna Koko. Semua tim ini akan bekerja keras, begitu ya. Termasuk pasangan Karna Koko juga akan terus bekerja keras meyakinkan masyarakat, dan dengan kekuatan militansi. Karena kalau sudah pertempuran infanteri, pertempuran darat, itu diperlukan kader-kader yang punya pengalaman, punya jam terbang. PDI Perjuangan dan PKS kader-kadernya punya jam terbang, punya pengalaman bertempur di darat, begitu, untuk memenangkan pertarungan politik. Dengan segala keterbatasan, saya sangat meyakini Pak Haji Karna dan Pak Koko akan memenangi kontestasi pilkada di Majalengka. Satu kata untuk Eman Suherman. Satu kata untuk Pak Eman, selamat berjuang. Mohon dimaafkan kita tidak bisa seiring sejalan. Kata-kata untuk Dena Muhammad Ramdan. Dena ini sahabat saya, cukup dekat dengan saya, begitu. Saya juga ucapkan selamat berjuang. Mohon maaf dalam kontestasi pilkada ini saya berbeda pilihan. Pak Karna Sukobahi, lanjutkan. Saya yakin Majalengka akan lebih baik di tangan Pak Karna Sukobahi. Untuk Pak Koko. Pak Koko terus berjuang, terus semangat, dengan pengalamannya, pengalaman dia di aktivitasnya di swasta, saya kira bisa membantu Pak Haji Karna. Pesan untuk masyarakat Majalengka, tetap jaga kondusivitas, tetap mengikuti kontestasi pilkada ini dengan riang gembira, tentukan pilihan dengan kesadaran, bukan dengan emosional, karena kita harus memilih pemimpin yang berpengalaman, sudah punya jam terbang. Kalau pemimpin itu belum punya pengalaman dan belum punya jam terbang, ketika mereka memenangkan kontestasi, mereka akan melakukan penyesuaian terlebih dahulu, sehingga pembangunan itu bisa terhambat. Oleh karenanya lebih baik kita melanjutkan pemimpin yang sudah ada, sehingga pembangunan di Majalengka bisa langsung berjalan tanpa perlu penyesuaian terlebih dahulu.